Hai semuanya, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan kerja saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja dari kelompok kami, yaitu proyek pembangunan aplikasi sosial media Lost Item Forum. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Graciela Faustino Findri, NIM 67 2018 057. Selamat siang, perkenalkan saya Matius Andriana bersama tim saya. Perkenalkan, nama saya Matthew Sitira Harjo dengan NIM 67 2018 391. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya, rekan saya Matius akan mempresentasikan mengenai proyek yang kami kerjakan. Kami mengusulkan aplikasi Lost Item Forum karena terdapat masalah di mana ketika barang hilang, orang akan bingung untuk mencari di mana barangnya berada. Kemudian jika ada orang yang menemukan barang dan tidak tahu siapa pemiliknya, dia akan bingung mau dikembalikan kepada siapa. Karena itulah kami mengusulkan aplikasi bernama Lost Item Forum, di mana ini adalah aplikasi sosial media yang mengkhususkan untuk pencarian barang yang hilang. Tujuan dari aplikasi Lost Item Forum ini, bagi yang kehilangan nanti bisa mencari dan membuat pengumuman tentang barangnya yang hilang. Kemudian bagi yang menemukan, dia bisa memberikan informasi sehingga sang pemilik bisa menghubungi orang yang menemukan barang tersebut. Kemudian sasarannya yang pertama untuk masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan bisa menggunakan aplikasi ini dan bisa bermanfaat ketika terdapat barang yang hilang. Kemudian tentu saja aplikasi yaitu Lost Item Forums. Kemudian pada saat ini sebenarnya sudah ada aplikasi seperti ini, hanya saja aplikasi tersebut hanya untuk memposting barang teman saja, sehingga bagi orang yang kehilangan tidak bisa membuat status tentang kehilangan. Kemudian cakupannya itu kurang luas, hanya satu daerah saja. Jadi kami ingin mengembangkan aplikasi tersebut agar cakupannya menjadi lebih luas lagi. Kemudian untuk kebutuhan fungsionalitas sistemnya, yang pertama itu aplikasi ini nantinya akan berbasis Android dengan fitur Google Sign-in. Kemudian yang kedua itu akan terdapat fungsi pencarian dan filter yang mudah digunakan bagi usernya. Kemudian yang tiga mempunyai menu status, kategori, message, reward, profil, dan logout. Kemudian ada juga fitur komentar dan chat. Jadi ketika nanti pemilik barang dan juga penemu barang nanti bisa kontak-kontakan lewat komentar maupun lewat chat. Kemudian yang kelima itu mempunyai fitur reward. Jadi fitur reward ini ditujukan kepada penemu barang sehingga si penemu barang nanti bisa mendapatkan koin yang nanti bisa ditukar dengan uang. Oke, sekian bagian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan rekan-rekan saya. Silakan. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi ini merupakan perencanaan dalam pembangunan sistem yang kami buat. Yang pertama, tahap perancangan. Tahap perancangan ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembangunan sistem aplikasi kami. Tahap perancangan yang pertama adalah requirement definition. Ini merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data, baik data teknis kebutuhan sistem yang akan dirancang, maupun data-data yang dibutuhkan nantinya oleh pengguna. Dalam requirement definition ini, terdapat user requirement dan system requirement, di mana kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan harus ditentukan secara detail dan dapat dijabarkan dengan lebih jelas. Lalu yang kedua adalah sistem dan software design. Langkah ini merupakan tahap perancangan di mana dilakukan perancangan model dan bentuk mengenai sistem aplikasi yang akan dibangun. Pada tahap ini mulai merancangkan seperti database, server, maupun user interface dari sebuah aplikasi yang akan kita bangun nantinya. Yang ketiga adalah implementation and unit testing. Pelaksanaan implementasi dan unit testing dilakukan untuk memastikan setiap proses dan program yang dibuat telah sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya ada integration and system testing. Pada tahapan ini dilakukan dengan menguji unit-unit yang ada di dalam sistem dan dipastikan dapat bekerja dalam satu kesatuan. Pengujian ini dilakukan untuk melihat sebuah sistem aplikasi dapat terkoneksi dan dapat berfungsi dengan aplikasi yang lain sesuai dengan apa yang telah diharapkan.
Yang terakhir adalah operational maintenance, di mana adanya proses pemeliharaan dan monitoring pada keseluruhan sistem yang telah kita bangun. Dengan adanya tahap perancangan ini dapat menjadi sebuah gambaran mengenai proses pekerjaan yang kami lakukan dalam pembangunan sistem aplikasi ini. Selanjutnya ada arsitektur sistem dari aplikasi yang kami bangun. Dapat dilihat dari kedua diagram ini bahwa dalam penggunaan aplikasi ini terdapat front-end dan back-end. Front-end yang merupakan tampilan yang dapat dilihat oleh user atau klien, dan back-end yang hanya dapat dilihat oleh staf admin aplikasi. Penerapan aplikasi ini dilakukan dengan menggunakan jaringan internet yang nantinya akan terhubung ke server, yang merupakan tempat untuk menerima request ataupun permintaan dari pengguna, dan mengirimkannya kembali dalam bentuk halaman aplikasi. Database di sini merupakan media penampung data agar nantinya data-data dapat disimpan dan diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah proses bisnis. Proses bisnis ini merupakan cara kerja dari aplikasi yang kita bangun. Di dalam aplikasi ini terdapat berbagai fitur yang dapat digunakan oleh user atau pengguna. Yang pertama ada fitur create account dan login. Pada fitur ini dibuat hampir sama dengan kebanyakan aplikasi lainnya, dengan tujuan untuk mempermudah user dalam melakukan pembuatan akun dan login, karena yang cara kerjanya sama dengan aplikasi yang lain. Selanjutnya ada post information. Sesuai dengan namanya, fitur ini digunakan untuk mengunggah sebuah informasi, baik informasi kehilangan maupun informasi penemuan sebuah barang yang dilakukan oleh pengguna. Lalu ada fitur search information. Fitur ini merupakan fitur yang berguna untuk mencari informasi. Di dalam fitur ini terdapat filter yang dapat digunakan untuk mengkhususkan pencarian, agar informasi yang ditampilkan menjadi lebih khusus. Terdapat beberapa pilihan di dalam filter, yaitu lokasi, jenis barang, dan tanggal. Terdapat juga fitur pesan yang nantinya akan digunakan untuk menghubungkan pengguna dengan pengguna lainnya. Dengan adanya fitur ini akan mempermudah terjadinya komunikasi antar pengguna. Lanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Oke, kita langsung masuk saja pada bagian 8, terdapat waktu pengerjaan. Apa sebenarnya waktu pengerjaan itu dalam pembangunan proyek? Waktu pengerjaan merupakan waktu yang diperlukan oleh develop dalam pembangunan serta implementasi. Ya, pada kasus ini implementasinya berupa implementasi aplikasi sosial media, di mana aplikasi sosial media ini berjudul Lost Item Forum. Yang dikisarkan aplikasi ini akan memakan waktu pembangunan sekitar 4 bulanan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini terdapat jadwal pengerjaan. Sebelum mengerjakan suatu proyek, kami telah membuat jadwal pekerjaan dari proyek kami. Dan terdapat 7 jadwal pekerjaan. Di antaranya yang pertama ada client meeting. Di mana tentunya kita harus bertemu dengan klien pada saat akan memulai proyek. Kemudian yang kedua requirement, yang ketiga perancangan aplikasi serta sumber daya. Kemudian yang keempat terdapat perancangan desain. Nantinya UI UX seperti apa yang diinginkan oleh klien kita nanti. Dan akan kita ikuti serta kita konsultasikan kepada mereka nantinya. Kemudian yang kelima tentunya terdapat coding. Yang keenam terdapat testing daripada coding yang kita jalankan dan hasil yang terdapat pada setelah coding tersebut. Kemudian yang ketujuh terdapat pemeliharaan sistem. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kelompok kami telah membuat sebuah jadwal pekerjaan melalui Microsoft Project, di mana di sini terdapat tabel task name, tabel duration, tabel start, kerjanya kapan, awal kerja dan finishnya kapan, serta predecessors-nya. Oke, yang pertama itu client meeting. Durasinya kita tentukan adalah sekitar 3 hari. Yang akan kita start pada Monday bulan 7, tanggal 5 2021 dan selesainya adalah Wednesday, bulan 7 tanggal 7 2021. Kemudian ada requirement dengan durasinya kita juga tentukan berkisar selama 3 hari dan akan dimulai pada Thursday bulan 7 tanggal 8 2021 sampai dengan Monday bulan 7 tanggal 12 2021. Kemudian yang ketiga terdapat perancangan aplikasi serta sumber daya yang memakan waktu sekitar 3 hari yang dimulai pada Thursday bulan 7 tanggal 13 2021 dan selesainya pada Thursday bulan 7 tanggal 15 tahun 2021. Kemudian keempat terdapat perancangan desain,
yaitu seperti saya jelaskan tadi, perancangan UI UX yang diinginkan klien itu seperti apa. Ya, ini memakan waktu sekitar 4 hari yang dimulai pada Friday bulan 7 tanggal 16 2021 dan selesainya atau finishnya pada Wednesday bulan 7 tanggal 21 2021. Kemudian terdapat coding. Nah, coding di sini memang memakan waktu cukup lama karena emang coding lah merupakan bagian yang mungkin lumayan berat ya. Yaitu coding di sini memakan waktu sekitar 60 hari yang akan kita mulai pada Thursday bulan 7 tanggal 22 2021 dan selesainya atau finishnya pada Wednesday. Ya, ini selesainya bulan 10 tanggal 13 2021. Kemudian terdapat testing. Testing di sini memakan waktu 7 hari. Testing ini merupakan testing dari hasil codingan yang kita kerjakan selama 60 hari sebelumnya. Kemudian testing, oke lanjut, testing durasinya 7 hari, akan start atau mulai pada Thursday bulan 10 tanggal 5 2021 dan finishnya atau selesainya pada Wednesday bulan 10 tanggal 13 2021. Kemudian yang terakhir terdapat pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem di sini memakan waktu sekitar 17 hari yang akan dimulai pada Thursday bulan 10 tanggal 14 2021 dan selesainya pada Friday bulan 11 tanggal 5 2021. Nah, sebelah kiri ini merupakan keterangannya dan sebelah kanan dapat dilihat merupakan sebuah jadwal yang ditentukan oleh Microsoft Project atas hasil yang kita kerjakan. Oke, dapat kita lihat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan masuk pada rencana anggaran. Oke, kita lanjut. Nah, rencana anggaran di sini dapat kita lihat dibagi atas dua tabel. Yang pertama adalah kebutuhan sistem, kemudian rencana anggaran atas tenaga ahli. Yang pertama kebutuhan sistem, apa saja yang kita perlukan, yaitu OS Microsoft Server. Kuantitinya yaitu 2 satuannya unit, yaitu kisar harganya sekitar 2.500.000 dan totalnya adalah 2.500.000 dikali 2 yaitu 5 juta rupiah. Kemudian yang kedua terdapat aplikasi pengendalian yaitu membutuhkan 1 unit dan harga 1 unitnya ini berkisar 10 juta rupiah yaitu dan totalnya adalah karena cuma 1 unit ya dikali 1 10 juta rupiah. Kemudian terdapat PC administrator kuantitinya 2 unit. Kemudian ada server kuantitinya 2 unit, UPS 4 unit, router 2 unit, serta switchernya 1 unit. Dan kebutuhan sistem yang kita perlukan di sini mencapai total 79 juta rupiah. Kemudian kita lanjut pada rencana anggaran tenaga ahli. Nah, di sini terdapat tabel keahlian, jumlah personil, kuantiti, satuannya, rupiahnya berapa, serta total rupiahnya berapa. Di sini terdapat yang pertama adalah ahli perancang aplikasi, yang kedua adalah sistem dan jaringan, kemudian adalah yang ketiga programmer, yang keempat adalah ahli database. Di sini pertama kita membutuhkan 2 personil ahli perancang aplikasi. Nah, dengan pendapatannya atau penghasilannya selama sebulan itu kita akan kasih sekitar 4.500.000. Dan totalnya adalah 9 juta rupiah untuk ahli perancang aplikasi. Kemudian yang kedua terdapat ahli sistem dan jaringan. Kita memerlukan 2 personil. Kemudian akan kita upah per bulan selama 4 juta rupiah dan untuk total ahli sistem dan jaringan memakan biaya sekitar 9 juta rupiah per bulan. Kemudian yang ketiga adalah programmer, di mana di sini kita membutuhkan 3 personil programmer yang dimana per bulannya akan kita gaji sekitar 3 juta rupiah. Nah, di mana 3 juta rupiah ini berarti total daripada biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar programmer itu 9 juta rupiah per bulan. Kemudian terakhir terdapat ahli database, di mana ahli database ini kita membutuhkan 2 personil dan per bulannya kita upah dengan biaya 3 juta rupiah, yang berarti totalnya untuk ahli database itu memakan biaya sekitar 6 juta rupiah per bulan. Nah, total semua di sini kita membutuhkan 11 personil dengan total pengeluaran kita per bulan untuk memberikan upah kepada mereka yaitu berkisar sekitar 33 juta rupiah per bulan. Nah, ini untuk rencana anggarannya. Kemudian kita masuk pada hasil pekerjaan.
Nah, hasil pekerjaan atau biasanya disebut dengan project deliverables itu adalah sesuatu yang dihasilkan dan dieksekusi proyek diberikan kepada klien. Objek yang dihasilkan bisa dalam bentuk nyata atau tidak nyata. Ada dua jenis dari deliverable, yaitu project deliverable dan product deliverable. Itu adalah dua hal yang berbeda ya. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ada project deliverable, merupakan sesuatu yang dihasilkan dalam proyek. Umumnya contoh proyek deliverable berupa ya dokumen-dokumen yang dihasilkan di sepanjang proyek. Kemudian yang kedua terdapat product deliverable. Nah, apa bedanya? Produk deliverable ini lebih menitik beratkan pada produk akhir yang dibuat pada suatu proyek. Nah, kemudian hasil pekerjaan yang kita berikan kepada klien adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah produk yang kita berikan kepada klien. Di sini untuk perjanjian awal, klien akan kita berikan sebuah CD-ROM, yang mana CD-ROM ini berisi installer aplikasi yang siap pakai. Nah, aplikasi ini nantinya akan dipublikasikan di berbagai platform seperti Play Store serta App Store, dan kemudian dapat diunduh dan langsung digunakan oleh para user. Kemudian yang kedua terdapat dokumen-dokumen. Dokumen apa saja yang akan kita berikan kepada klien? Nah, dokumen-dokumen berikut antara lain adalah petunjuk penggunaan atau user manual as always. Kemudian yang kedua adalah petunjuk pelatihan atau training manual daripada aplikasi ini. Kemudian adalah laporan atau dokumen-dokumen lain yang mungkin kita akan berikan, yaitu laporan progres pengerjaan proyek beserta dengan lampirannya yang telah kita buat selama pengerjaan proyek ini berlangsung ya. Kemudian dokumen lain yang pernah dikeluarkan selama pelaksanaan proyek, serta yang terakhir adalah berita acara beserta dengan lampiran yang dicantumkan. Oke, hasil dari pekerjaan kami dapat dilampirkan pada 3 titik berat ini. Oke, kita masuk dalam penutup. Sebagai penutup di sini, kehilangan barang pada saat ini bukan lagi merupakan sebuah hal asing yang sering kita dengar di masyarakat ataupun dimanapun itu berada. Hal ini tentu meresahkan bagi orang-orang yang kehilangan barangnya, baik yang barangnya dicuri, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maupun yang kehilangan barangnya sendiri tanpa dengan disengaja. Barang yang hilang pun bisa jadi barang yang biasa saja sampai dengan yang sangat-sangat penting bagi orang itu. Bagi beberapa orang, dengan berbagai kasus kehilangan yang telah terjadi, maka dibutuhkanlah sebuah forum digital bagi masyarakat yang mengalami kasus kehilangan barang, yaitu dengan adanya aplikasi media sosial. Di sini aplikasi media sosial berjudulnya dengan nama aplikasi Lost Item Forum yang memberikan wadah kepada para user untuk berinteraksi mengenai barang hilang dengan berbagai fitur yang disediakan seperti mencari barang, menemukan barang, perpesanan, serta postingan. Aplikasi ini pun diharapkan dapat membantu user dalam pencarian barang mereka yang hilang, serta memberikan informasi terkait dengan kasus kehilangan dari user lainnya. Oke, sekian penjelasan dari kami kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.